Swastiastu. Om Swastiastu. Baik semua teman-teman kami dari kelompok 3, dan di sini saya sebagai moderator. Izinkan kami memperkenalkan teman-teman kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dogi Rama Sabda Kemala. Perkenalkan, nama saya Budangga Putra Artawan. Perkenalkan, nama saya Kedut Brian Premawan. Perkenalkan, nama saya Kadek Chandra Gunawan. Baik, jadi kami di sini sudah bersama salah satu seniman buleleng yang tentunya sudah tidak asing lagi di mata teman-teman, yaitu kami bersama Bapak Made Pascawirsuta. Swastiastu Bapak. Baik, yang pertama Bapak, silahkan Bapak perkenalkan diri Bapak dan juga kelahiran Bapak asli dari mana. Oke, suksema untuk adik-adik mahasiswa. Om Swastiastu. Dan nama Tiang Made Pascawirsuta yang sering dipanggil Dek Pas Kocok, julukan Tiang Kadi Dumun. Nama Praupan katanya seperti Bapak Gede Manik, Bapak Wandres juga begitu. Nama Praupan Tiang Dek Pas Kocok. Lahir di Singaraja, tepatnya pada tanggal 9 November 1981. Asal Tiang dari Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung. Tiang bekerja di SMK 1 Sukesade. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama Bang Pak Dek. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Dek telah berkecimpung di dalam seni karawitan, dan juga apa alasan pendorong Pak Dek untuk terjun di dunia karawitan tersebut? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Pertama-tama, Tiang sudah dari kecil, dari mungkin dari TK sudah ada daerah seni ya. Dulu kakeknya Pak Dek memang tukang reong terkenal yang di Banjar Paketan, karena juga di Banjar Paketan itu daerah seni, terutama seni gong kebiar dan mekekidungan atau mekekawin. Dulu konon kakek Pak Dek itu tukang reong yang mahir, dan cara memukul reong itu seperti ngender gitu. Terus Pak Dek dari masuk anggota sekegong di Gong Ekowaki Banjar Paketan dari kelas 3 sudah mulai Pak Dek ikut di sekegong. Pertama masih ingat itu, pertama sekali Pak Dek pegang petuk dulu. Pertama yang di Gong Kebiar itu pegang petuk. Belum seperti sekarang ini ada sekegong anak-anak, belum. Pak Dek masih di pangku sama bapaknya. Pak Dek dulu sekegong juga. Setiap mauruk Pak Dek ikut pasti di pangku di depan tiang, di depan gangsir ke. Dari kelas 2 SD sudah ikut meseke sampai kelas 2, kelas 3 atau nggak salah itu, sampai Tiang punya cita-cita kapan kalau jadi seniman, karena banyak dulu kan di buleleng itu yang tamat, terutama isi. Kalau asli banyak di daerah Tejekule dulu. Tetapi yang tamat pertama isi Denpasar, yang bisa menamatkan diri lolos Pak Dek yang satu-satunya pertama tahun 2000. Sebenarnya Pak Dek tamatnya itu diisi dulunya kan SD di Buleleng, SMP di Buleleng. Terus Pak Dek ini sebenarnya tamat SMP itu ngelamarnya ke SMK 3 Segawati. Tapi karena sekolah yang mendaftarkan salah, pendaftarannya itu salah ke Semik di Sukawati, jadinya Pak Dek dapat sekolah di Buleleng di SMA 2 Singaraja 1 bulan. Karena Pak Dek tidak senang, karena memang Pak Dek sudah cita-cita dari kecil itu saya harus ke Kokar. Terus di Kokar jadinya di sini sekolah di SMA 2 Singaraja hanya 1 bulan, berhenti sekolah sampai 1 tahun. Akhirnya tinggal di Denpasar, ikut sangar-sangar di teman-teman Denpasar. Akhirnya Pak Dek ke SMK 3 Sukawati, dulunya SMK Ibali namanya. Ya, habis itu
sampai tamat. Sebenarnya Pak Dek tamatan 99, tapi karena 1 tahun dapat berhenti, akhirnya 2000 tamat. Di situ langsung Pak Dek melanjutkan ke isi Denpasar. Kalau di isi Denpasar sebenarnya Pak Dek tamatnya 2004 karena berkat almarhum sesepuh Pak Nyoman Dupe, Pak Dek juga ikut di Saladin Mekar dari tahun 2003 sampai 2010, terus diajak keliling tur Eropa sampai 2010 itu. Karena menghambat jalannya kuliah, itu akhirnya Pak Dek tetap kuliah, tetapi tamatnya lagi 1 tahunnya baru tamat. 2006 akhirnya tamat Pak Dek di sana. Kalau untuk seni memang dari dulu Pak Dek seninya itu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Pak Dek mengenai seni karawitan di Buleleng ini, Pak Dek? Nah, kalau seni karawitan di Buleleng itu, kalau Pak Dek pribadi, Pak Dek sebenarnya sangat bangga dan fanatik menjadi orang Buleleng karena munculnya karawitan gong kebiar terutamanya di Buleleng. Kalau di buku itu ada 1915, ada 1914. Ternyata sekarang sebelum 1915 dan 1914 gong kebiar itu sudah ada. Pak Dek juga baru tahu. Pak Dek masih menelusuri ini karena Pak Dek, kenapa Pak Dek cinta dengan Buleleng? Karya-karya leluhur kita yang ada di Buleleng, terutama pengerawit dan penari itu banyak sekali yang sudah terkenal di dunia, terutama yang sekarang masih top itu kan Trunajaya. Itu seluruh dunia yang punya gamelan itu pasti tahu Gendigan Trunajaya. Pak Dek di sini senang dengan anak-anak sekarang itu karena mau mempelajari gending-gending yang ada asli di Buleleng seperti lelongoran, sekatian. Dulunya tidak ada yang mempelajari gending-gending itu. Dulunya pasti kreasi. Tapi karena Pak Dek sering turun ke masyarakat, juga bilang kepada anak-anak muda sekarang, kreasi bisa, sekarang pun bisa buat kreasi. Tapi kalau gending-gending seperti lelongoran, sekatian, sampai kapanpun akan harus dipakai. Karena itu gending-gending Yatnya, khususnya di Buleleng. Jadi kalian juga harus tetap mempelajari lelongoran itu. Masing-masing desa kan punya lelongoran, tetap harus pelajari itu. Sama seperti halnya Pak Dek di rumah Pak Dek di Banjarnegara, jarang mempelajari tabuh-tabuh kreasi, pasti tabuh-tabuh yang ada di Buleleng karena itu yang tidak akan punah itu, karena terus akan nyambung, ada generasi seperti sekatian. Sekarang kan sudah seluruh Indonesia yang tahu gending-gending sekatian, terutama gending sekatian dan paketan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa dijelaskan sedikit pada mengenai tentang Dauh Enjung dan Dangin Enjung yang terkenal di Buleleng? Secara kan Pak Dek juga salah satu prekonstruksi dari salah satu karya Dauh Enjung dan Dangin Enjung. Ya, ini kan banyak sekali juga yang bertanya tentang Dangin Enjung dan Dauh Enjung. Sebenarnya begini, dulunya di Dauh Enjung itu belum ada penggarap yang terkenal. Dulunya yang ada di Dangin Enjung. Pak Dek juga dari cerita seniman, Pak Dek dikasih cerita, Pak Dek lagi menceritakan kepada anak-anak supaya tidak rancu tentang Dangin Enjung dan Enjung. Yang dimaksud Enjung itu sebenarnya, Enjung itu adalah batas. Kalau Dangin Enjung dari Anturan sampai ke timur itu Dangin Enjung. Dari Lopina, Kaliasem itu sampai ke barat dan ke selatan itu Dauh Enjung. Makanya di sana di Kaliasem itu ada desa Enjung Sangyan. Di sana batas Enjungnya itu batas sebenarnya Enjung, Dangin Enjung dan Dauh Enjung. Tetapi Pak Dek sendiri berpikir juga, karena Pak Dek sering mendengarkan seperti teman-teman Pak Dek juga tanya, oh ini adik ini gendingnya, ini adik ini gendingnya.
Pak Dek secara pribadi tapi tidak dibukukan ini ya. Kalau yang di buku itu pasti Dangenjong dan Dongjong. Sering Pak Dek sama mahasiswa dari Denpasar ke sini, Pak Dek sendiri yang membuat itu karena mungkin dari Jinang Dalam ke timur itu Dangenjong, dari Penarukan ke barat sampai di Anturan itu Tengah Henjung yang Pak Dek ini. Terus dari Lopinang ini Dongjong biasa itu. Karena style gendingnya itu lain-lain semuanya. Dan juga sama seperti gending Trunajaya. Dari Banjar Paketan ke Banjar Tegal aja lain. Itulah namanya Seribu Daya. Seribu Daya itu artinya kene ya. Pak gede mana itu liung lah akal. Jadi dini ngurukang ya. Ben mani dini ngurukang panglen nih. Pas mau barung len udah dene. Makanya kewah ngalih Trunajaya aneh asli gati kengken dah. Tapi Pak Dek punya dokumennya yang asli sekali, memang beliau yang langsung mengenang itu punya Pak Dek. Dokumen-dokumen gamelan Buleleng itu punya. Itu yang dimaksud Njung itu, Dangin dan Dongjong. Makanya dulu konon juga ini ya, Pak Dek belum tahu karena dengar-dengar cerita dari seniman yang ada di Menyali, Jagerage, Lemukeh, Bungkulan. Dulu kalau mau barung itu tempatnya di lapangan Sekip, tahu lapangan Sekip di Banjuasri. Kan ada SPN. Dulunya kan di sana ada lapangan. Lamen Dangin Njung mesuang Trunajaya. Ini konen ngelah no. Daun Njungnya konen ngelah Trunajaya. Nu melajan ya. Apa tuh misalnya ya itu bisa baris pesuang. Yanan ben 1 tahun misalnya biasanya dulu 17 Agustus ada pameran, ada pembarung. Begitu nih lah Trunajaya, ini ke Biar Legong malu nih. Pertama dulu ke Biar Legong. Terus ben membarung 1 tahun, nih jok benglah Wiranjaya. Itu loh. Makanya hampir sama. Terus dini ngelah Hujan Mas. Itu ngelah Hujan Mas. Dini ngelah ke Biar Susun, pokoknya bagian Dangenjong malu nanda ya. Ngelah ke Biar Rusun, di Dongjong masih ke Biar Rusun. Palu akhir Dangenjong, Dongjong lah. Cuma durinan dan Dongjongnya. Ditung lah Cendrawasih, ditung lah Merpati. Tetapi yang dari Dongjong itu, yang terkenal itu adalah di Sekedis. Sama seperti di Dangenjong. Kalau Dangenjong tuh yang terkenal Jagerage, Menyali, Sawan. Terus Bebetin, Bondieng, Pakisan, Lemukeh itu yang terkenal. Lama nane Bedau, Kedis terkenal. Munduk terkenal. Bubunan, Kalisade itu yang terkenal. Sulanya belum. Kalau sulanya itu dulunya sampai sekarang pun masih ada yang ingat kalau orang-orang tua tuh, wih, anggun enggak, ini cara arje sulanya, ngerti? Arja sulanya tuh mare mulai deh lu benuri-nuriang bengemedang benyele-nyeleang itu loh. Nah itu yang di Dangenjong dan Dongjong. Yang Tengah Njung ada Banjar Paketan, itu gamelan yang di Tengah Njung. Ada Jinang Dalam, ada Naga Sepe, ada Banuning. Itu makanya Pak Dek mungkin tadi nih bagi 3, ada Dangin, ada Dau di tengah gitu loh. Itu yang intinya sekali. Kalau Njung itu batas namanya Njung. Sama seperti begini, tarinya Mario itu tari Kebiar Ruduk tuh Pak Dek pernah dulu cerita dengan Bapak Cahir namanya, sekarang pensiunan dosen di Solo, masih di Solo, asalnya dari Solo Sade. Pak Mario itu dulu sembahyang di pura bagian di Bubunan tuh. Ninggal lah ya gending tari terompong itu ngigel lah itu. Akhirnya ya anggo di Tabanan ubah-ubah itu igel ini dadi gending terompong. Sebenarnya aslinya tuh dari Buleleng gendingnya tuh. Banyak pokoknya di Buleleng itu sumbernya sebenarnya. Sekarang anak-anak muda di Buleleng nih konden paham gitu loh.
liu ngai kreasiane nyungkling bisa, jungkling balik bisa, tapi jangan menghilangkan tradisi. Itu kontemporer sah-sah saja. Kalau kontemporer tuh sekarang dibuat, besok udah nggak jadi, udah nggak dipakai. Tapi kalau tradisi terus-terusan akan. Makanya Pak Dek liu bapak kocok sing bisa ngai kini, Pak Dek sih bukannya sing bisa, Pak Dek karena terus cinta Pak Dek tuh dengan karya-karya almarhum tuh. Makanya Pak Dek, yang Pak Dek rekonstruksi itu kan Danginjung ada Daunjung. Kalau yang Daunjung Wiranjaya Pak Dek yang rekonstruksi pertama. Terus yang dari Kedis nih Palwakil. Wiranjaya ini udah hampir punah nih. Pak Dek ngerekonstruksi Wiranjaya tahun 2004. Terus Palwakil Daunjung. Terus yang Danginjung tahun 2010 Pak Dek rekonstruksi tari Penglep. Terus tari Pudak Sinunggal. Tari Cendrawasih Danginjung tuh sudah mati. Memang ada di 70, tapi nak sing beung sapine. Akhirnya ada 2000 berapa tuh ada Festival North Bali, Pak Dek lah mesuang. Kini itu dari Segegawang Pakitan mesuang dabuh dan tarinya Ibu Menek yang langsung nari. Pak Dek mesuang Cendrawasih Danginjung. Akhirnya sekarang akhirnya udah dirubah. Banyak sekali gending-gending yang asli itu dirubah-rubah. Kadang-kadang Pak Dek sedih di sana. Tidak setuju dengan anak-anak yang merubah-rubah itu. Artinya istilahnya gini ya, jangan nutin dan sing bisa. Itu kan sudah ada rekamannya, masa sih bisa nutin rekaman? Artinya banyak lah yang oknum-oknum yang merubah-rubah itu. Mungkin dia ingin kalau mau membuat kreasi lebih baik buat yang baru, jangan merubah patuh gini. Pengling siri ane ngai itu kengken sih ane bu di wayang tuh kengken sing sedih, makan pasti sedih deh. Kok pidan ya kewah-kewah patuh kan anak ngai ngai gending umpana jani. Jadi gending anak-anak tuh ben olah pasti gede perasaannya. Pak Dek pun tidak berani merubah-rubah apa-apa pun tidak berani. Karena rekonstruksi itu harus bagaimana yang dulu itu harus. Karena Pak Dek sing ten ngerekonstruksi itu minggu, 2 minggu. Kalau sekarang ini kan Pak Dek sedang merekonstruksi sekarang dari Subali Suburiwe. Sudah 4 tahun Pak Dek berperagat gini, tapi konen bani nu mekena benah jadi nah. Terus Pak Dek tapi saru Pak Dek ngale ngale ane nawang gitu. Maya lu metakon. Oh gini Maya lu metakon benar nih. Udah ada rekamannya sebenarnya, tinggal nuangkan aja. Tapi Pak Dek berpikir coba aja nih tuangan, pasti nyana ada tari apa tuh. Nah, sama seperti tadi bilang pengelep dan apa tuh. Masa ada legong di beleleng. Nah, kalau di beleleng itu takunin bahwa Pak anak ini demen gamel. Ipidan tuh nak di beleleng tuh menak ngigel tuh. Si ada legong nih. Nah, itu banyak menjadi pertanyaan dari Denpasar. Beli di beleleng legong apa tuh beli? Oh nak yang mau balik itu pasti mau balik legong itu. Sing ada nak ngigel sing gitu. Sing ada legongnya nak kayak latihan sekegongnya gitu. Legong semua tarian tuh legong dibilang itu. Sama seperti Trunajaya, dulunya kebiar legong. Itu karena 1 jam terus dipotong pada akhirnya Trunajaya ini kan yang ngasih nama Bapak Soekarno yang ngasih nama. Kebiar legong terus legong kebiar Truna, akhirnya terakhir Trunajaya. Itu yang Pak Dek tahu dari cerita sekarang diturunkan kepada anak-anak muda. Yang pokoknya intinya Njung itu adalah wilayah. Baik, untuk selanjutnya Pak Dek, mungkin yang terakhir nih, bagaimana Pak Dek melestarikan sesuai pribadinya Pak Dek untuk melestarikan kesenian di Buleleng ini khususnya? Bagaimana tanggapan Pak Dek untuk melestarikan? Kalau Pak Dek melestarikan itu, itulah
yang tadi kan Pak Dek sudah dapat singgung. Sekarang anak-anak muda itu harus bangga menjadi orang Buleleng, karena pasti akan kembali lagi ke Buleleng. Artinya gini, bidan raga melajen gending tawah-tawah buling jok. Terakhir lakar kembali dan ben ke tradisi yang Buleleng. Cara jani ben Pak Dek berdemen beningalin. Dia lewat sosial media, tetapi Pak Dek udah dapat datang ke Bungkulan. Bungkulan tuh terkenal sekali sebenarnya. Gending-gending banyak rancak tuh. Jadi ada asal gini nyen kadang-kadang nagas. Itu kan tetap dia di sosial media. Sing kan meswang tabuh kreasi. Lelonggoran, sekatian. Kalau di Bungkulan tuh ada gending pengalang, gending sekatian banyak tuh. Pak Dek bangga nyak jani. Makanya siapapun yang Pak Dek kenal anak-anak muda tuh, dia matiangnya gending-gending tradisi ini. Karena kalau di pura, saya mungkin apa, jadi nak mendak guru merdawannya pesuang gitu misalnya. Jadi nak ini bebarisan jadi masalah karena ngamblang satria beras tuh gitu modelnya. Pasti aman dia kincang-kincung, nah emang ini kan tidak mungkin tuh udah ada pakemnya ngantep misalnya. Jadi gending ngantep masa apa namanya tuh lelamatan bersuang wari drau gitu misalnya. Nah, karena Jani sudah Pak Dek telusur-telusur, oh mulai Jani sama seperti disangket itu Pak Dek terus dorong. Pokoknya siapa yang ada di kumpulan Sekegong tuh dorong, apalagi sangket itu orang terkenal juga gongnya tuh gending-gending tuh pasti Pak Dek dorong. Bahkan sekarang di Bali Selatan pun setiap orang ngantep memakai sekatian. Sekatian itu memang Pak Dek sendiri yang mengembangkan dari Sanggar Sudemani, terus akhirnya jadi banyak. Itu yang dikembangkan itu semua gending banyak banget. Dan orang lain itu tidak punya ada gending itu, tapi lain ya cara pengalihan ya. Di gedung KRT pun tidak ada lontarnya, hanya ada di banyak paketan. Makanya lontarnya itu dicari. Makanya Pak Dek untuk sekarang ini karena zaman ya banyak pasti med bening uang gending gitu, tapi Pak Dek tidak pernah bosan mendengarkan gending-gending klasik, pasti terus dipelajari. Kalau anak-anak mau misalnya udah dengan sangat terjun di dunia karawitan itu, coba gending lelongoran atau gending-gending tua wayang agedog dan lain sebagainya, itu olah, itu anggo kreasi pasti lu itu hanya jadi Pak Dek tuh demen bening wang anak-anak muda tuh mulai sekarang. Cuma kadang-kadang sekatian tuh dikreasikan ben begedeg dingwang yang pertama sekatian numpuk kan malu none coy ketok itu nak gendeng nak ngantem tuh nak alon-alon nadok itu ya beliau gati anak jalali langgeng lungan sangai itu aja lo pesan Pak Dek untuk anak-anak muda tuh. Tapi tetap tradisi di desa tuh tidak bisa dihilangkan, harus itu dipertahankan. Pangsing jangan manipuan yang ngelagong desa ini ngupah nak uling luar, jadi megambel ngupah nak uling luar, padahal menjanan coba kincang-kincung ane uling luar tuh kencang-kincung ini nak len-len ya. Desa kalau Padre kan masing-masing desa itu lain loh. Oke, baik. Sangat bagus sekali pesan-pesan dari Pak Dek niki sebetulnya. Jadi baik Pak Dek, mungkin demikian yang dapat teman-teman dan saya sampaikan pertanyaannya, dan sudah mendapatkan jawaban yang sesuai dan sangat menginspirasi kali bagi kami. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 3 dan saya sebagai moderator akan menutup perbincangan kita pada hari ini, Pak Dek. Ini pesan dulu untuk anak-anak mahasiswa, karena sekarang kan anak-anak di jurusan apa? Seni budaya. Di Stampu Kuturan kan, tolong di sana kan ada gamelan dan anak-anak kan mempelajari seni. Tolong ciri-ciri khas Buleleng itu dipertahankan, jangan mengambil ciri khas yang orang lain. Itu aja pesan Pak Dek kepada
anak-anak ataupun dosen yang mendengarkan, karena itu pokoknya intinya jangan meninggalkan tradisi. Baik, boleh Pak Dek ya? Boleh. Sinap, mungkin musik semua teman-teman. Saya tutup dengan para Mas Handi. Om Santi Santi Santi. Belanja. Ada kerang